Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau Waalaikumsalam bimbingan warahmatullahi. KP dan skripsi. Waktu saya nggak banyak. Fauzan sudah daftar ya? Iya Pak, udah daftar Pak. Oh ya, Iya Pak. kita nunggu jadwal aja. Oh, baik Pak. Fadil, ini siapa nih Fadil? Siti Mas Iya Pupa Pak, sebentar gimana? Pak. Siti Mas Pupa, lanjut semester Iya, depan? Pak. Ah, Lanjut semester depan atau gimana? udah daftar, Pak. Oh, udah daftar. Belum saya Iya, ACC kemarin yang isi kok. Sudah daftar. udah yang kemarin terakhir demoin aplikasi. Oh, ada tanda tangan saya, ACC seminar isi gitu. Ada tulisannya gitu nggak? Ah, kemarin yang di logbook sebentar. Punyanya Fauzan ada kemarin. Iya kan kalau nggak salah ya, Zan ya. Iya Pak, udah ada tanda tangan Bapak. ACC seminar isi gitu. Itu artinya udah tulis daftar. Udah ada, Pak, kemarin. Oh, udah ACC ada. Ya, seminar isi udah. skripsi. Iya, tanggal 16 Juli. Oke. Berarti nggak ada masalah ya? Ngapain kumpul di sini kalau nggak mau bimbingan? Pak, kemarin saya yang bab, bab 4 ada perubahan nama atau apa dikirimin ulang apa enggak? Sama yang bab 5 revisi laporan. Apa itu? Perubahannya apa? Yang kesimpulan sama saran. Sama yang bab 4 yang gambar-gambar di frame. Ya, ya udah diperbaikin aja, dibenerin aja. Ya udah, Pak. Ya, Oh iya Pak, mau tanya Pak. Kan yang kemarin itu pengujian saya kan ada yang objek kembar ya Pak. Nah, itu saya belum dapat sampel orang kembarnya Pak. Kemarin Bapak kan nyaranin ada oh orang. gitu. Iya Pak. Dia sudah nggak tahu, nggak apa-apa. Oh Nanti itu nggak apa-apa Pak. nggak apa-apa. Nanti kalau ada pertanyaan yang seperti itu baru dicarikan. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum Pak, Risi Pak. Salam. Ini Pak, saya Andi Alvin Pak. Izin Pak, mau minta tanda tangan buat instrumen cek Oh, nilai Pak. Saya oke. sudah kirim di chat Pak, chat Zoom. Chat ya, kirim di chat sini ya. Kemarin tak taruh di mana ya ininya, foldernya ini. Nah, ini dia, file TTD.
Senin. Wah, kok bisa dapat ini gimana ceritanya ini? Itu Pak waktu semester 3 pas matematika diskrit saya berhalangan hadir Pak untuk mengikuti ujiannya. Nggak Terus ikut saya ngambil ujian. ulang. Iya, iya, iya. Pemasukan. Ya. Data warehouse, komputasi berkelasif. Ini kok masih kosong? Ini proyek aplikasi database. Lewatin ya Pak. Ada nggak nilainya? Ada Pak, ada Pak. Berapa nilainya? Bentar, Pak. Amin Pak. Saya coba share screen Pak. Nggak bisa ya? Ya, screen. Amin. Iya Pak. Maaf ya Pak, lupa. Tinggalan. Kewirausahaan, Sedang diambil Pak. Sama rekayasa pengetahuan juga sedang diambil. rekayasa juga Pengetahuan. diambil. Baru selesai ini Pak, baru selesai UAS tadi. Ya, maksud saya semester Iya, ini sedang. Masih diambil Pak. sedang diambil. Betul. Ini skripsi juga ya. Iya Pak. Nah, ini kan enak kalau ini terus ya situ ya. Makasih banyak Pak. Ya, sama. Oke. Ada lagi? Nah, Tulisan gimana? Udah oke? Pak, saya boleh minta saran nggak Pak? Atau di review Pak terkait aplikasi chatbot saya Pak. Saya minta buat bordernya itu Pak. Udah cukup atau belum? Boleh saya share screen Pak? Ya, coba didemokan. Ya.
46%. Hmm. Sekitar 50%. Nah, lalu saya coba untuk baca lagi terkait NLP. Nah, saya menemukan tokenize, proses pemindahan kata per kata gitu. Jadi ini sangat berpengaruh Pak terhadap tingkat keakurasian algoritma yang saya buat itu. Lalu saya lanjut dengan steamer. List kata-katanya berarti kita sudah punya juga kan ya? Iya Pak. Jadi dimasukin ke dalam library-nya itu. Library yang pembuat library-nya itu udah di dalam folder itu dia menginputkan total kosakatanya. Jadi kita nggak perlu input manual Pak. Bayangin kalau manual gitu dari kamus itu sangat lama prosesnya. Jadi kita kayak scraping lah, ibarat bahasa website itu di scraping total kosakatanya dimasukin. Kenapa saya lebih milih seperti itu? Karena kalau saya baca lihat dari buku, misal Kamus Bahasa Indonesia, itu kosakata yang di dalam buku itu hanya sekitar 2.000, 3.000 gitu. Sedangkan dalam perkembangan kosakata bahasa Indonesia itu kan terus berkembang ya. Dan saya mencari ada saran dari coach saya sebelumnya, itu coba kamu cari korpus dari library. Dari situ ada buat kumpulan kosakatanya. Seperti itu Pak. Lanjut, ini ada steamer dan proses back of word. Setelah itu saya coba untuk ketika korpusnya sudah dapat semuanya saya butuhkan. Nah, proses awalnya tuh saya import library yang dibutuhkan gitu. Kayak tadi untuk pre-processing-nya saya menggunakan NLTK. Itu juga proses awalnya untuk buat akses ya kita install dulu terlebih dahulu. Nah, untuk mengelola algoritma ini biasanya kan ada yang menggunakan TensorFlow, Keras. Nah, di sini saya mencoba cari alternatif lain. Saya cari di Google Trend apa aja sih yang selain itu gitu. Selain TensorFlow dan Keras, tapi populer juga. Nah, di tahun 2021, PyTorch ini cukup populer di kalangan orang luar sana internasional. Mulai mencoba banyak penelitian-penelitian gitu dari internasional menggunakan PyTorch. Jadi saya mencoba dengan PyTorch. Nah, tahap selanjutnya, di sini saya datasetnya disimpan dalam JavaScript Object Nation, JSON, untuk fungsi ini sebagai knowledge dari chatbotnya. Jadi, apa harapan si chatbot buat bisa mengerti gitu. Jadi, di JSON ini saya bikin chatbot tahu pengetahuan ini. Misalnya, tahu kapan pendaftaran mahasiswa barunya, tahu. Terus, ada jurusan apa aja gitu. Terus terkait kapan jadwal ujiannya. Nah, saya masukin ke dalam pengetahuan chatbot itu di dalam JSON. Nah, di sini dibikin variabel lagi. Ini alword untuk kosakata semuanya simpan. Lalu ini tahapan processing-nya. Di dalam knowledge itu saya terbagi lagi. Ada tag, ada intent, ada respon. Nah, respon itu buat respon di chatbot, tag itu buat tahapan pengenalan identitas awal, dan intens itu kalimat-kalimat apa yang sering ditanyakan oleh mahasiswa baru. Ya, saya mengumpulkan kalimat apa aja sih yang sering mereka tanyakan. Selain saya tanya langsung dari calon pendaftar mahasiswa baru di kampus, saya juga mencoba ngulik-ngulik dari frequency asked question dari web resmi PMB Unsada. Kata-kata ambigu seperti kan ketika kita daftar itu kita membutuhkan token ya. Token itu sebenarnya apa sih? Perkenalan, kadang fungsinya buat apa, gimana cara dapetinnya gitu. Nah, terus buat tahapan pembayarannya seperti apa. Nah, kayak gitu, Pak. Nah, selanjutnya untuk pengolahan kosakata, nanti saya membuang semua kata penghubung seperti tanda tanya atau koma, titik, tanda seru gitu. Dan nanti ini buang karena ini tidak dibutuhkan dalam si chatbot untuk pintar gitu. Jadi hanya dibutuhkan kosakatanya saja. Jadi diabaikan. Nah, di sini saya menggunakan crash on trap loss. Kita menggunakan one hot, lanjut ke proses training. Nah, di sini batch size saya sudah mencoba beberapa kali berubah-ubah batch size
Tapi ini yang terbaik yang saya dapatkan dengan akurasi yang hampir sempurna. Jadi base size saya di sini saya menulisnya 8, hidden size-nya 8. Nah, output dan inputnya ini kan di dalam korpus, Pak. Di dalam korpus pengetahuan si chatbot. Jadi saya masukkan di dalam teks, nanti tinggal ngebaca sendiri, jadi kita nggak input manual. Nah, untuk learning rate-nya, saya juga coba-coba dari 0.01, 0.001. Nah, yang terbaik yang ini, Pak. Itu pula epoch. Epoch itu pengulangan training ya. Pengulangan trainingnya itu saya bikin 100. Jadi tahapan dari pertama kali saya coba training sampai yang ini yang final ya, saya sudah fix, udah bagus. Itu bertahap, Pak. Jadi saya coba 200, itu cuma dapat 64%. Oke, saya tingkatin epoch-nya di 500 sampai ke tahap 1000. Dan untuk ini proses epoch-nya, ini saya sempat screenshot. Jadi ini prosesnya nih, saya buat. Jadi nilai loss-nya kehitung juga. Ini epoch dari 100 per 1000 dapat nilai loss-nya segini. Sampai akhirnya terakhir epoch ke 1000, pengulangan 1000. Dengan total kesalahan si chatbot mengenali knowledge-nya hampir sempurna, Pak. Di sini akurasi saya bisa diperoleh 99%. Dari 50% sampai 99%. Itu karena kenapa? Gimana sih cara bisa meningkatin akurasinya? Dari proses tuning ini, Pak, hiperparameternya gini. Hiperparameter ini kita ubah-ubah, Pak, sampai si training model feed forward itu sampai akurasi yang optimal gitu, Pak. Jadi kuncinya ada di sini sebenarnya, Pak. Nah, lalu selanjutnya proses training. Nah, di sini saya menggunakan Anaconda ya. Biasa waktu itu Pak Heri sempat mengajarkan menggunakan Anaconda, jadi saya sini pakai kuda Anaconda. Dan ini proses perhitungan tadi yang SS screenshot yang saya tunjukkan. Lanjut sampai akhir. Nah, di akhir ini ketika sudah di training, data itu akan disimpan ke format PTH. PTH itu format dari PyTorch, Pak. Jadi dia ini 4 dimensi format itu. Kan biasanya yang kita lihat tuh data titik TF itu kan TensorFlow gitu. TF Lite, TensorFlow Lite. Nah, di sini karena saya pakai PyTorch, jadi formatnya disimpan dalam bentuk PTH. Dan itu nggak mungkin bisa dibuka ya, karena data PTH itu terdiri kayak matriks gitu, Pak. 0, 1, 0, 1, 0, 1 seperti itu, Pak. Jadi hanya model aja yang bisa ngebaca gitu dari hasil trainingnya itu tersebut. Itu, Pak. Oke. Cukup, Pak, dari saya, Pak. Wah, untuk alur proses pengerjaan algoritma ini. Dan di sini paling untuk pembentukan tampilan interface-nya aja, Pak. Saya simpan dengan bantuan JavaScript juga saya, Pak. Jadi saya juga pakai JavaScript buat identifikasi kalau buat send, kirim respon. Dan saya butuh bantuan dari JavaScript beserta ya library-nya sedikit aja, cuman min sama womin. Dan untuk interface biar tidak membosenin tampilannya, saya bikin animasi-animasi seperti itu, Pak. Jadi agar tampilan lebih menarik aja, Pak. Cukup, Pak, dari saya, Pak, untuk progres saya. Terus ininya apa untuk menampilkan di webnya gimana caranya? Untuk menampilkan webnya, jadi di sini saya menggunakan Django, Pak. Django ya, Django. Jadi format Django. Di sini saya konekin dengan static ya, istilahnya itu static. Static itu isinya ada JavaScript buat aplikasinya, buat bisa ngehubungin antara algoritma dengan si website-nya biar dapat respon gitu website-nya juga. Jadi kehubung algoritmanya. Nah, habis dari itu proses pembuatannya ya menggunakan Django, terus butuh bantuan seperti CSS juga, Pak, buat pemilihan interface, gambar, warna, seperti itu, Pak. Oke, kalau mau diterapkan di misalnya di web gitu, di apa kan di hosting kah? Di hosting. Untuk itu
saya pernah coba ya di bulan Februari, hostingan yang pernah diajarkan Pak Heri waktu itu kan di Heroku ya. Waktu itu Heroku itu lagi kena hack, Pak. Jadi hackernya ngambil semua data identitas yang terkonek dengan GitHub. Jadi saya belum cek kembali, mungkin udah fix ya, security-nya sudah aman. Tapi nanti misalnya pengen di-deploy gitu, di-deploy ke Heroku bisa, Pak. Oh iya, iya. Di Kan nggak mesti di Heroku juga kan ya? Iya, di Netlify juga bisa, Netlify. Atau khusus deploy buat aplikasi Python, ada namanya Python juga, Python Web. Oke. Oke, cukup bagus saya kira. Laporan-laporan udah oke ya? Oke, Pak. Terakhir itu Bapak minta buat tata kanan kiri, lalu terkait kata-kata asing yang bahasa Inggris dimiringkan, lalu terkait gambar harus di border, di frame. Udah, Pak. Cukup saya kira itu. Mungkin dari saya cukup segitu, Pak. Ada yang lain mungkin ada yang mau demo juga aplikasinya. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, silakan logbooknya dikirim biar di ACC seminar isi. Pak, saya izin mau demo aplikasi boleh, Pak? Siapa nih? Ini KP, skripsi? Skripsi, Pak. Oh, iya, silakan. Oh, 5 menit lagi. Judulnya apa nih, Fadil? Saya penerapan data mining dengan metode Phoenix Netboard dan Artificial Neural Network untuk rekomendasi handphone berdasarkan gender, Pak. Saya kirim drive aja ya, Pak, ininya. Ya, apa itu? Laporan saya. Ya, Langsung saya jelasin aja, Pak. Di sini tampilan aplikasinya untuk sebagai admin. Nah, di dashboard ini ada manager, user, dan admin itu sendiri. Lalu total data kriteria terdiri dari RAM, kamera, dan baterai. Untuk total datasetnya ada 422. Nah, di sini ada merek-merek handphonenya dan jumlah handphone yang ada. Sini data kriteria. Kriteria yang saya bilang sendiri tadi ada RAM, kamera, sama kamera. Lalu subkriterianya cuma 2, gender dan laki-laki perempuan. Untuk datasetnya
Awal ini dataset itu dari data transaksi, Pak. Cuma ada merek handphone dan nama si pembeli. Nah, itu saya ambil spesifikasinya lagi nih dari Google, dari GSM Arena untuk merek HP dan atribut ini RAM, kamera, semuanya. Nah, untuk gendernya sendiri saya langsung identifikasi dari namanya. Kan awalnya dari hasil awal dari data transaksi saya identifikasi sendiri. Nah, di sini bisa kita si customer bisa langsung cari handphone tipe apa yang dia mau atau kriteria seperti apa yang dia mau. Misalnya main kamera ini kamera belakang ya, main kamera. Terus selfie kamera 12 minus kali prediksi. Nah, salah. Digunakan data miningnya untuk langsung 432, lalu yang diidentifikasi ada 3 yang mendekati, lalu yang dicari. Nah, di sini ada RAM dan jaraknya yang dihitung, akurasinya. Nah, untuk perhitungan akurasinya saya baca data yang ada, lalu dikali 100% untuk akurasinya. Nah, untuk hasilnya ada gender ya, merek HP Redmi, Xiaomi ada 3. Kalau misalnya untuk perempuan lebih ke condongkan di kamera ya. Nah, ini untuk perempuan Pak. Jadi untuk perempuan yang saya lihat dia lebih condong ke penyimpanan dan kamera Pak. Jadi langsung rekomendasi untuk perempuan. Untuk hitung HNN sih sama sih Pak, cuma datasetnya bisa kita misalnya kita pakai semua datasetnya rasi 100. Seperti ini Mbak, ini total datasetnya set normal yang dipakai semuanya yang saya pakai 132. Nah, di sini 31% langsung berdasarkan perhitungan RAM dari segini, maka hasilnya laki-laki Pak. Untuk cetak laporan dataset. Nah, ini laporannya Pak. Kalau KANN-nya buat apa itu? Artificial Neural Network-nya? KNN-nya itu sama Pak sama ANN Pak. Tapi KNN itu ada tetangganya juga Pak. Tapi saya fix
Saya bisa ANN counter di ini. Saya read only dong 3. pakai JST ya? Jaringan saraf tiruan ya? ANN ya? Iya, perception Pak. Ini perception. Nah, ini buat apa ini ANN-nya ini? Ada saran Pak atau Enggak, ini ANN-nya digunakan untuk apa di programmu? apanya Pak? ANN. ANN Pak. Sama Pak untuk si laki-laki atau perempuan yang didapat. Soalnya kalau ANN misalnya nih kita cari suara 8. Kita cari untuk laki-laki ya Pak. Karena laki-laki di RAM dan baterai Pak. Ini Kamera 20 itu maksudnya apa? pixel Pak. Ntar saya tambah keterangan ya Pak. Oh, pixel. Saya lupa. Kalau 12 Pixel, itu apa? S kamera 12. Yang bawah itu? Kamera. Kalau S kamera, selfie kamera. Hah? Selfie kamera Pak, kamera depan. Oh, kamera depan. Terus apa lagi? ROM salah satu dapat. Nah, untuk baterai 5500. Nah, untuk ANN ini sendiri saya juga ini Pak. Kalau datanya sedikit malah akurasinya kecil Pak. Akurasinya malah kecil Pak. Kalau datanya cuma yang diambil cuma sedikit ya Pak. Sekarang saya ambil 100 nih Pak datanya. Itu Akurasinya menghitung apa itu ANN? Iya Pak. Menghitung akurasi ANN itu apa yang dihitung? Jadi di jarak ini Pak, jarak ini dibagi total data yang diambil ini, lalu dikali 100% Pak. Total hasil dibagi jumlah data. Kalau di ANN sendiri lumayan Pak, 60%, 68%. Tapi kalau jumlah datanya banyak, bisa saya pakai semua ya Pak. Terus nanti saya coba-coba ubah learning rate-nya Pak. Ini yang belum paham ini kayaknya. Penguji kayaknya belum paham nanti ini akurasi itu untuk apa menghitungnya. Fungsi dari menghitung akurasi ini untuk apa gitu. Nah, kamu cari nih. Kan saya hasil dibagi jumlah data. Akurasi itu kan biasanya menghitung mengenai hasil yang benar dibandingkan dengan hasil yang prediksi misalnya. Dikalikan 100 misalnya gitu, itu contoh menghitung akurasi. Nah, kalau yang di kamu ini apa ini yang dihitung akurasinya? Maksud dari akurasi total hasilnya. Ini kan hasilnya Pak. Hasil fee-nya. Fee dari untuk sebentar, prosedur ANN perception itu kan bobot awal Pak, bobot awal. Saya buka Pak. Kamu tuliskan nggak itu masalah bobot dan sebagainya itu di landasan teori? Nah ini Pak, ini kan inisiasi bobot awal Pak, dan learning rate dan threshold. Bobot awal saya bikin Pak 4, 5, 6, 1. Ini bebas saya sih Pak sebenarnya. Untuk learning rate-nya baca bukunya dari minus 0,5 sampai ini bisa 0 bisa 1 Pak. Threshold ini Pak, misalnya laki-laki atau perempuan itu. Ini data yang
Nah, menghitung fee, cara menghitung fee-nya. Nah, ini jumlahnya Pak ntar. Cara menghitung fee adalah bobot awal dikali. V itu apa? Untuk menghitung apa? Fee. Nah ya, V itu apa gitu? Menghitung V apa? Velocity atau kecepatan atau V-nya itu apa? Sebentar. Saya juga. Nah, kamu cari tahu ya. Jadi nggak ngeblank nanti yang baca ini apa ya menghitung V? Apa V ini kecepatan ya? Di fisika kan ada V kecepatan nih. Nah, gitu. Oke. Oke, Pak. Oke, sudah jam 12. Saya harus off dulu. Saya mau gini ya, Pak. Hah? Kenapa? Laporan. Untuk laporannya? Lagi saya cek. Nanti logbooknya saya taruh di situ ya. Di ini yang file yang sudah ditangan ini. Oh iya, Pak. Saya copy dulu. Nah, di sini nih. Saya tutup ya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Benar.